Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan kalau saya baca-baca di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, kayaknya banyak nih dari kalian yang request untuk bahas seputar XRP atau pembahasan seputar XRP. Dan karena itu, ya sesuai janji saya teman-teman, kalau misalkan banyak yang request terhadap suatu koin atau token tertentu, itu token atau koinnya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan ya, untuk video kali ini kita akan bahas lengkap nih seputar XRP, mulai dari price action sampai ke beberapa informasi dan metrik data terbaru seputar XRP ini. Tapi ya kayak biasa, teman-teman disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya, XRP masih menempati urutan keempat dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Ini XRP masih di atas BNB dan Solana ya, seperti yang kalian lihat. Dan per video ini saya record juga di tanggal 25 April tahun 2025. Ini kalian bisa lihat harga XRP di sekitaran 2,2 US dollar per koinnya, teman-teman. Dan di sini sedikit intermezzo mungkin ya sebelum kita masuk ke pembahasan lengkap seputar XRP. Di sini kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index dari market cryptocurrency, di sini akhirnya kita melihat lagi nih untuk indeksnya menunjukkan kategori greed ya. Setelah sekian lama kita ada di fear, kemudian extreme fear, akhirnya kita masuk lagi nih ke fase greed setelah memang adanya rebound atau bouncing yang cukup signifikan terjadi di market crypto. Namun kalau kita coba lihat nih, untuk altcoin season index sebenarnya masih menunjukkan angka yang cukup rendah, yang mana pada saat video ini saya record, metrik angkanya di angka 18 teman-teman. Dan dengan angka 18 ini tentu masih di bawah 25 dan masih merepresentasikan bahwasannya saat ini masih Bitcoin season gitu, untuk setidaknya angka yang ditunjukkan dari altcoin season index ini. Dan ya, kalau teman-teman tertarik untuk saya bahas terkait hal ini secara lebih lanjut, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan nih kayak biasa untuk bahas cepatnya. Dan di sini langsung aja kita bakalan masuk ke price action seputar XRP, di mana seperti yang tadi saya katakan, XRP ini per video ini saya record ada di kisaran harga 2,2 dolar per koinnya. Dan memang pada saat itu XRP akhirnya bouncing ya dari titik terendahnya yang ada di bawah sini, yang mana pada saat itu sempat menyentuh harga sekitaran 1,6 dolar ya per koinnya. Dan ya dia ada bouncing lebih kurang 30-an% teman-teman, lumayan banget. Dan ya congratulations mungkin ya buat kalian yang dapetin profit dari pergerakan XRP ini. Dan ya, yang mungkin banyak kalian tanya nih, apakah XRP ini udah siap buat bullish lagi atau buat take off lagi, teman-teman? Itu mungkin yang banyak kalian tanya. Tapi ya tentu jawabannya jelas, teman-teman. Kalau berkaca dari price action ya, tentu hal yang tadi asumsi tadi yang mana bisa mengatakan XRP ini siap untuk bullish lagi mungkin belum terlalu tepat karena kita belum melihat nih adanya konfirmasi yang cukup signifikan gitu. Yang mana kalau mungkin kita bahas dulu secara sekilas untuk price action XRP. Di sini ya kalian bisa lihat sebenarnya XRP ini sudah sejak lama bermain di, areanya teman-teman, atau lebih tepatnya kalau kita gambarin, nah dia bermain di antara, range area ini gitu ya, antara supply area yang di atas ini dengan demand areanya yang di bawah sini. Tapi memang dalam beberapa pergerakan terakhir kalau kalian lihat nih di bagian sini, ini sempat terjadi breakdown teman-teman dari XRP, tapi untungnya di sini kalian bisa lihat nih, ini, dia berhasil reclaim ya ke atas gitu teman-teman. Ini pergerakan yang cukup oke atau cukup bagus dari XRP. Kenapa? Karena ternyata ketika dia turun, dia ini, terlepas dari segala momentum atau news yang negatif ya seputar market crypto yang tentu itu sangat, menyebabkan atau sangat memiliki impact yang powerful terhadap market crypto sendiri, yaitu seperti tarif dagang dan lain-lain. Tapi so far kalian bisa lihat XRP ini secara price action ya, dia turun ke bawah, dia nge-fill area fair value gap-nya, lalu V-shape dan recovery cukup baik gitu so far. Dan kalau kalian lihat dia berhasil lagi take over buat importan area di sini, sehingga sekarang area ini udah resmi nih jadi demand area atau area support kita kembali gitu, lebih kurang. Dan ya, di sini kalau kita lihat, untuk imbalance yang ada di sini ya udah ke-fill hampir setengahnya lah ya, setengahnya lebih. Dan ya kalian bisa lihat sendiri untuk kenaikannya seperti apa. Dan kenapa saya katakan ini belum bisa dikatakan 100% XRP ini ready bullish teman-teman atau siap untuk bullish, ya jawabannya gampang teman-teman. Karena, XRP ini belum kasih kita konfirmasi bahwasannya dia ada potensi nih untuk berhasil breakout dari supply areanya yang di sini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang, secara teknikal menganalisa bahwasannya di sini ada semacam trendline nih Bang, misalkan bisa ditarik kayak gini. Nah ini ada semacam trendline dan bla 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 gitu. Ya bisa aja teman-teman ini make sense saja. Tapi yang paling penting adalah buat teman-teman yang mungkin mau lihat untuk XRP ini bisa kembali menguat lagi atau naik lagi secara signifikan, pastikan teman-teman mengharapkan return yang juga cukup oke nih dari XRP. Dan untuk bisa mencapai hal tersebut atau mungkin buat teman-teman yang baru-baru,
akumulasi nih buat XRP mungkin di harga-harga deket, karena kalau teman-teman yang udah beli di 0,5-an ke bawah ya harusnya udah pada foya-foya atau hura-hura lah ya sekarang teman-teman. Karena memang kenaikannya pada saat itu udah cukup signifikan, tapi mungkin buat teman-teman yang, baru-baru nih akumulasi XRP pasti penasaran banget seputar price action-nya. Tapi ya seperti biasa saya di sini bakalan kasih beberapa probability yang mungkin terjadi dan itu semuanya berdasarkan sudut pandang saya dan sangat mungkin salah. Oleh karena itu juga teman-teman harus banget, analisa mandiri, do your own research, harus banget due diligence sendiri teman-teman. Karena ya market itu dinamis ya, kita nggak ada yang tahu secara pasti 100% apa yang bakalan terjadi ke depannya. Tapi so far di sini kalau dari sudut pandang saya memang ada potensi ya buat XRP ini akan coba nih untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi, mengingat di sini juga dia berhasil take over lagi buat demand areanya dan memang ada potensi dalam beberapa waktu ke depan ya, baik itu dalam jangka waktu dekat hingga menengah, ada potensi untuk XRP bisa climbing up lagi ke atas, teman-teman. Namun di sini kalau kita perhatikan sebenarnya ada semacam, mini resisten lah ya kita sebut, ya kalau kalian lihat di sini mungkin teman-teman bisa, sadar ya. Nah, maybe di sekitaran sini, kemudian kalau kita tarik nih, nah kalian bisa lihat berapa banyak ada beberapa testing di area tersebut dan ini nggak saya gambar ya karena mungkin, nanti agak kepenuhan dan teman-teman agak pusing, tapi kira-kira di sekitaran situ ada semacam, quote on quote mini resistance lah ya, resistance minor yang tidak terlalu major dan kita akan lihat mungkin XRP akan coba nih untuk testing ke sekitaran area tersebut terlebih dahulu gitu. Dan so far ini momentum XRP cukup bullish teman-teman, yang mana ini juga ditandai dengan stochastic RSI ya, yang teman-teman juga harus perhatikan nih karena udah overbought dan I think dengan, quote on quote formasi candle yang cukup bullish seperti ini, ya nggak heran kalau dalam beberapa waktu dekat hingga menengah XRP ini ada potensi untuk naik setidaknya untuk coba menguji nih di area resistance yang mana saya tandai tadi atau di minor resistance yang saya coba tandai tadi gitu. Dan ya itu mungkin juga sedikit dekat ya dengan kisaran area 2,5 US dollar yang mana area 2,5 US dollar ini juga kan bisa menjadi area psikologis nih atau resistance secara psikologis gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pantau untuk, sekitaran area tersebut dan itu untuk probability pertama. Dan if XRP ini berhasil melaju atau, break dari sana, ada potensi untuk XRP ini mungkin aja ya dalam jangka waktu menengahnya bisa hit nih atau testing di area supply atau area resistance yang ada di atas sini, teman-teman. Dan ya kalau teman-teman mungkin mau lihat XRP ini kembali bullish, ya seperti yang tadi saya katakan, konfirmasinya adalah XRP harus berhasil break dari area resistance di sini dan kalau dia berhasil break, maka secara otomatis dia akan keluar nih dari range yang ada di sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Tapi di sini juga kayak biasa nih, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, demand area ini juga bisa menjadi konfirmasi buat XRP. Kenapa? Karena ya hopefully nih XRP jangan sampai breakdown lagi dari demand area ini. Kenapa? Ya karena demand area ini sama krusial ya teman-teman dengan area resistance yang ada di atas sini. Yang mana kalau kita lihat nih, di sini area resistance ini kan nahan banyak banget nih pergerakan XRP ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Tapi demand area ini juga nahan banyak nih pergerakan XRP. Ya kalian bisa lihat sini mungkin, gambar saya nggak terlalu bagus tapi teman-teman bisa lihat lah ya. Di sini banyak banget, testingan atau, candle yang tertahan nih oleh area ini yang ya teman-teman mungkin bisa cek sendiri gitu secara lebih jelas dan maka dari itu hopefully XRP nggak breakdown dari demand area ini. Karena kalau dia breakdown, maka ada potensi untuk dia malah turun nih ke level-level yang lebih rendah lagi, lebih kurang seperti itu. Jadi hopefully XRP berhasil mempertahankan demand area ini dan, mungkin tidak dalam waktu yang cepat tapi, tentu saya juga berharap teman-teman bisa dapat profit dari XRP ini dan kalau misalkan XRP ini menguat secara perlahan ya itu juga wajar ya dan mungkin secara target XRP akan dalam jangka waktu dekat hingga menengah ada potensi seperti yang tadi saya katakan untuk hit di area supply atau resistance yang di atas ini, selama memang dia berhasil break di, minor resistance yang tadi saya coba tandai gitu teman-teman. Lebih kurang seperti itu secara price action. Tapi kalau di sini kita coba pindah ke data-data lain seputar XRP, let's say kita pindah ke token terminal. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk XRP sebenarnya token trading volume ya so far cukup menurun ya secara tren, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sendiri untuk token trading volume dari XRP. Namun di sini kalau kita lihat core developer-nya so far cukup meningkat nih, teman-teman. Dan ya, teman-teman bisa lihat beberapa metrik data lainnya seperti token turnover XRP ini yang cukup rendah ya. Dan maybe memang ini juga terrepresentasikan karena mungkin holder XRP ini cukup setia ya teman-teman. Coba, holder XRP atau XRP Army nih boleh komen di kolom komentar di bawah, siapa aja nih dari kalian yang holder XRP boleh banget nih emang komen di kolom komentar di bawah. Dan ya, di sini kalau kita coba lihat juga datanya dari CoinGlass, ya ini baru kalian bisa lihat ya memang XRP menunjukkan, quote on quote kelasnya sebagai, pemegang top 4 nih atau, ranking keempat dari
kapitalisasi pasar di market kripto, yang mana kalau kalian lihat nih, ini salah satu ciri-ciri koin yang memang sudah besar ya. Volume transaksinya teman-teman, kalian bisa lihat ini sangat besar, $7 billion per sekarang ini, yang mana memang udah, mengalami penurunan tapi tetap gede teman-teman, dan open interest-nya juga ada penguatan. Dan kalau kalian lihat nih dalam 24 jam terakhir, ini yang terlikuidasi di XRP ini sekitar $4,53 million gitu. Itu angka yang cukup besar teman-teman, ini secara derivatif data dan cukup seimbang ya untuk long dan short-nya yang terlikuidasi. Karena memang so far sebenarnya memang harga XRP ini kalau secara volatility ya, dalam beberapa waktu dekat ini, sekali lagi dalam beberapa waktu dekat ini, mungkin memang tidak se-volatile banyak, meme coin atau altcoin lainnya gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat, ini juga data yang membuktikan hal tersebut ya, di mana di bulan April ini mungkin kalau teman-teman lihat kayak beberapa koin sebelumnya yang saya bahas mungkin udah naik puluhan persen, ratusan persen, XRP ini setidaknya di bulan April ini plus 5,48%, tapi ya paling nggak ijo teman-teman, paling nggak minus nih teman-teman ya. Dan ya itu secara return untuk XRP, dan kita lihat apakah bulan April ini bakalan jadi bulan yang cukup baik untuk XRP, karena di 3 bulan, lebih tepatnya 3 tahun sebelumnya di bulan April, yaitu 2022 sampai 2024 ini merah semua teman-teman. Dan ya, mari kita lihat apakah di bulan April ini akan menjadi pembeda buat XRP atau justru bakalan sama nih, bakalan merah lagi untuk, return-nya di bulan April ini. Dan coba nih boleh teman-teman kasih tanggapan seputar XRP ini menurut kalian gimana? Apakah ini adalah koin yang masih menarik buat kalian hold atau kalian akumulasi? Atau justru menurut kalian kayaknya XRP ini return-nya nggak akan gede-gede banget deh. Jadi mungkin kalian lebih prefer ke altcoin lain gitu. Boleh kasih pendapat teman-teman di kolom komen di bawah. Dan satu lagi, sekali lagi saya ingetin buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, sesuai janji saya, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video analisa kali ini. Thank you banget dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.